Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Sabtu 14 Mei 2016 adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita dari siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Yakobus. Nah, hari ini adalah hari pelepasan peserta didik angkatan ke-16 untuk SMA Santo Yakobus yang mengambil tema Seeking Through the Future in the Harmony. Seperti apa keseruannya, kita ikuti hari ini. Masih dalam acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 dari SMA Santo Yakobus. Nah, untuk mengetahui seperti apa proses belajar mengajar maupun acara hari ini, kita akan berbincang bersama Kepala Sekolah SMA Santo Yakobus, Bapak Dr. Andes Yohanes Romiono MPD. Selamat pagi, Pak Romi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, terima kasih. Luar biasa, hari ini seperti akan berlangsung acara yang sangat seru yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Yakobus. Apakah ini hari yang Bapak tunggu juga, Bapak? Betul, saya bangga dengan hari ini dengan anak-anak saya. Ada 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS. Total ada berapa siswa-siswi, Pak? IPA ada 65, IPS-nya ada 89, sehingga totalnya 154. 154. Dan saya tadi sempat dengar kabar bahwa 100% lulus tahun ini ya, Pak? Ya, 100%. Umumnya sekolah 100% juga. Nah, apakah ada kiat-kiat khusus atau trik-trik khusus agar bisa mempertahankan prestasi yang terus berlangsung dari tahun ke tahun, Pak Romi? Saya memotivasi teman-teman guru untuk selalu memperhatikan anak-anak, selalu lebih giat dari waktu ke waktu, memberi latihan lebih banyak, sehingga anak-anak bisa mencapai hasil yang diharapkan.
Oke, baik. Dan tidak hanya prestasi akademik saja, ada bocoran juga bahwa akan ada penghargaan bagi siswa-siswi yang menerima penghargaan non-akademis. Ini dari Bapak Romi sendiri yang mengusulkan. Seperti apa, Pak? Saya merasa bahwa pendidikan tidak hanya menilai akademik saja, tetapi yang non-akademik juga penting. Maka saya mengusulkan kepada Dewan Guru supaya dipikirkan anak-anak yang mempunyai tingkat kerajinan paling tinggi, ketertiban paling bagus, dan juga anak-anak yang aktif baik di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Jadi 3 kriteria itu yang kita coba tetapkan untuk membuat kriteria non-akademik tahun ini. Oke, selain non-akademis, yang paling penting juga prestasi akademik. Tadi saya sempat dengar kabar juga bahwa ada peningkatan di wilayah Jakarta Utara ya Pak ya, Betul. untuk posisi peringkat dari SMA Santo Yakobus. Seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Untuk IPA, tahun lalu itu kita ada pada peringkat 9, tahun ini kita naik ke peringkat 5. Untuk program IPS, tahun lalu kita ada di peringkat 21, tahun ini kita masuk ke peringkat 11. Luar biasa, prestasi yang sangat pesat meningkat Terima kasih. dari SMA Santo Yakobus. Nah, hari ini tema yang diambil oleh teman-teman dari SMA Santo Yakobus adalah Seeking Through the Future in Harmony. Seperti apa Bapak melihat tema besar yang diambil untuk hari ini, Bapak? Sebenarnya yang memberikan tema bukan kami, tapi anak. Ini usulan dari anak. Pak, kami mengharapkan tema ini. Saya lihat bagus, jadi ini keinginan anak. Saya melihat bahwa anak itu merasakan bahwa kebersamaan yang harmonis akan mampu untuk membantu mereka menemukan masa depan yang baik. Tetapi kalau lingkungan hidupnya kurang mendukung, kurang harmonis, maka mereka juga tidak bisa mendapatkan masa depan yang mereka cari dengan baik. Jadi itu intinya, bahwa kalau kita bisa menciptakan suasana dan keharmonisan kehidupan bersama baik di keluarga maupun di sekolah, maka anak pasti akan terciptakan juga motivasi untuk berhasil untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, menurut Pak Romi, perkembangan seperti apa yang sudah berlangsung dari angkatan pertama hingga ke angkatan ke-16 tahun ini, Pak Romi? Perkembangan yang saya lihat bahwa anak-anak untuk angkatan ini memang suasana belajarnya lebih fokus, dalam arti tidak stres, ya. Karena apa? Karena ujian nasional tidak digunakan sebagai sarana untuk menentukan kelulusan, tidak dijadikan alat untuk menentukan kelulusan. Tetapi kelulusan ditetapkan hanya oleh sekolah dengan melihat nilai rapot semester 3, 4, 5 ditambah dengan ujian sekolah. Lalu ujian nasional fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan mereka sekaligus untuk pemetaan sekolah. Sekolah kita pada posisi mana, pada peringkat mana. Itu saya lihat, jadi tahun-tahun sebelumnya anak cukup stres. Tapi tahun ini dan tahun sebelumnya juga tahun kemarin ya, mereka cukup santai menghadapi itu. Hari ini adalah hari pelepasan peserta didik yang berarti sudah terjun ke masyarakat atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harapan Pak Romi selaku Kepala SMA Santo Yakobus seperti apa? Ataupun pesan kepada ke 164 siswa-siswi SMA 154 maksud kami 154 siswa-siswi Santo Yakobus. Saya hanya berpesan mereka pasti belum bekerja karena umumnya mereka meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan bekal yang kami berikan di SMA ini cukup untuk mereka gunakan dalam pendidikan mereka di perguruan tinggi. Lalu mereka bisa selesai pada waktunya untuk kemudian terjun ke dalam masyarakat nantinya. Baik, terima kasih Pak Romi sudah berbincang bersama kami hari ini. Semoga acara hari ini berlangsung lancar, tertib, dan memberikan kesan untuk seluruh peserta hari ini. Terima kasih Pak Romi, selamat pagi. Demikian tadi perbincangan bersama Kepala SMA Santo Yakobus Jakarta, Bapak Dr. Andes Yohanes Romiono MPD, tentang kegiatan belajar mengajar di SMA Santo Yakobus. Seeking Through the Future in Harmony, itu adalah tema besar yang diangkat oleh SMA Santo Yakobus untuk acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 yang berlangsung hari ini 14 Mei 2016. Tema besar ini tentu tidak main-main untuk diangkat. Nah, seperti apa?
untuk mewujudkan tema besar ini, kita akan berbincang bersama Ketua Panitia Pelepasan Peserta Didik Angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Telah hadir bersama saya ada Ibu Setiarini Diah Utari yang akan memberitahu kita acara hari ini. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi, Mas. Apa kabar pagi hari ini, Bu? Luar biasa. Cantik sekali ya. Hari ini adalah pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Ibu selaku ketua panitia dari acara hari ini. Seperti apa persiapan sejauh ini sampai di hari H kali ini? Baik, terima kasih. Jadi kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kebetulan anak kami ini berbagai ragam asalnya, jadi ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang sedang. Maka kami mengambil coba apa yang sama dari itu. Nah, keberagaman mereka itu ternyata membuat sesuatu yang harmoni, menjadikan dinamis kebersamaan mereka. Maka kami ambil tema seperti itu tadi. Jadi bagaimana mereka masih mencari masa depan tetapi dalam kebersamaan yang harmoni. Itu yang kami ambil dari tema ini. Kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kami mencoba juga mendekati berbagai pihak sehingga acara ini mudah-mudahan hari ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Yang jelas tujuan acara ini adalah untuk membuat mereka bangga pada alma mater. Karena apapun juga nanti sampai jadi apa mereka kami harap masih ingat pada alma mater sehingga ada kepedulian mereka untuk kelangsungan pendidikan di Indonesia ini. Begitu. Kira-kira Ibu Rini ada keseruan apa lagi? Apa saja yang akan dihadirkan dalam acara hari ini? Baik, jadi hari ini selain seremonial pelepasan seperti pengalungan medali, kami juga akan memberikan penghargaan yang di luar kebiasaan. Kalau biasanya ini gini Mas, biasanya kan peringkat 1, 2, 3 biasa itu. Tapi kali ini kami juga memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi non-akademis. Karena selama ini yang dijunjung-junjung ya akademis ya. Tidak, tapi kali ini benar-benar kami menghargai anak-anak kami yang mempunyai potensi di bidang non-akademis gitu. Oke, tentu sebenarnya banyak siswa-siswa berprestasi non-akademis, tapi ini adalah saringan dari panitia juga dan dari pihak sekolah juga. Nah, perbedaan sebenarnya dari acara hari ini dengan acara-acara sebelumnya, acara pelepasan tahun-tahun sebelumnya apa Ibu? Perbedaannya, kalau kali ini kami mengambil warna merah ya. Dilihat di background kami merah itu sebagai semangat. Kami punya semangat. Kalau dari tahun ke tahun kami memang beda di di nuansanya. Jadi kali ini kami merah memberikan semangat kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan mereka tetap bersemangat untuk mencapai masa depan mereka. Jadi yang berbeda kali ini adalah ada kedekatan. Kami lebih melihat potensi anak seperti apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan itu terakomodasi dalam acara ini. Begitu Mas. Ibu Rini selain menjadi ketua panitia juga adalah salah satu dari guru di SMA Santo Yakobus. Harapannya apa sebagai sisi seorang guru begitu Bu Rini? Ya, kalau guru memang kami ini ya kalau saya intensif 2 tahun sama anak-anak angkatan 16 ini. Mereka itu seru-seru, luar biasa seru dan potensinya juga macam-macam gitu. Jadi saya berharap mereka suatu saat nanti bisa membuat masa depan mereka itu sesuai dengan keinginan gitu. Jadi tidak harus sama, tidak harus yang namanya sukses itu jadi dokter tidak, tetapi jadi apapun asal mereka bisa menuangkan ilmu yang telah berusaha kami berikan ini dengan baik, itu sudah kebanggaan luar biasa bagi kami gitu. Oke, kita akan lihat seperti apa keseruannya yang akan berlangsung hari ini dalam acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Ibu Rini, terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini. Semoga acaranya lancar. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Dan itulah tadi sambutan ataupun pesan-pesan dari Ketua Panitia yang juga guru dari SMA Santo Yakobus, Ibu Setiarini Diah Utari. Kita nanti akan melihat seperti apa keseruan yang dijanjikan oleh Ketua Panitia tadi, dan tetap bersama kami dalam acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus.
Kali ini masih berlangsung acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 dari SMA Santo Yakobus. Nah, seperti apa peran serta dari wali kelas dalam membantu siswa-siswi SMA Santo Yakobus meraih keberhasilan dalam prestasi? Kita akan berbincang bersama salah satu wali kelas 12 SMA Santo Yakobus bersama Bapak Dede Supriyadi. Selamat pagi Bapak Dede. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik semuanya, berkat Tuhan. Dan acara pagi hari ini adalah acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16. Perasaan Bapak sebagai wali kelas yang tentunya berperan serta, peran penting juga dalam prestasi adik-adik kita ini. Seperti apa Pak Dede? Ya, ya pertama-tama mengucapkan syukur pada Tuhan bahwasanya SMA Yakobus berhasil meluluskan 100%. Ya. Ini semua tentunya berkat kerjasama dari semua unsur, anak-anak, kemudian orang tua, ya, kemudian juga para guru sekolah semuanya. Ya, kita mencoba untuk melaksanakan semua program-program yang memang sudah disiapkan dari awal oleh sekolah, tentunya juga dengan kerjasama dari orang tua dan anak. Anak terutama di sini bekerja sangat keras, mereka betul-betul memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan, dan ya kami bersyukur bahwa hasilnya seperti yang Anda lihat, SMA Yakobus angkatan 16 kembali 100%. 100%. Ada juga siswa yang mendapatkan nilai 100 betul. Dalam salah satu mata pelajaran. Iya. Seperti apa, apakah peran serta dari guru juga begitu membantu atau memang si siswa tersebut yang sudah pandai dari sananya begitu Pak? Tentunya ini semua adalah kerjasama dari sekolah, punya program pendalaman materi, kemudian guru juga memiliki satu target yang harus dicapai, sementara siswanya begitu bekerja keras, tekun dalam melaksanakan semua program yang dilaksanakan oleh sekolah juga oleh guru-guru, dan ya puji Tuhan bahwa semuanya berhasil dengan baik. Ya, itu. Baik. Apakah ada trik-trik khusus untuk membuat prestasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, Pak Dede? Ya, tentunya pasti ada, ya. Pasti ada bahwa trik khususnya memang kita sudah siapkan dari awal tahun ajaran, bahwa sekolah sudah menyiapkan satu program khusus pendalaman materi, kemudian latihan-latihan, kemudian juga sekolah sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan siswa, ya, memberikan motivasi yang sangat kuat sehingga siswanya betul-betul mau berusaha dengan sangat baik. Terima kasih. Oke. Sedikit saja pesan untuk siswa-siswanya yang lulus pada tahun ini. Ya. Untuk anak-anak angkatan 16, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua. Tetapi satu hal yang perlu Anda ingat bahwa ini adalah langkah awal, bukan keberhasilan, tetapi langkah awal untuk menjadi lebih sukses lagi di masa depan. Selamat. Baik, terima kasih Pak Dede sudah berbincang bersama kami. Sukses terus untuk Bapak dan juga siswa kelas 12 tahun depan. Dan itu tadi pesan dari Bapak Dede Supriyadi, salah satu wali kelas 12 SMA Santo Yakobus yang tahun ini, hari ini dilakukan acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16. Sesaat lagi kita akan ikuti acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus dengan tema Seeking Through the Future in Harmony. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para Bapak Ibu, orang tua peserta didik serta hadirin yang telah memenuhi undangan kami dalam acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Minggir sampai minggir. Prosesi pelepasan peserta didik.
Ibu Francisca Waniyati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para undangan, Bapak Ibu Guru dan sungguh kami bersyukur atas satu hari lagi yang masih boleh kami alami bersamamu. Kami juga bersyukur atas campur tangan dan penyertaan-Mu yang telah menghantar kami dari rumah masing-masing. Mengheningkan cipta mulai. Bapak Ibu Pembina, pengawas, pengurus Yayasan Santo Yakobus yang kami hormati. Selama kalian di Santo Yakobus, kalian telah dibekali iman, moral, ilmu sebagai anak tangga yang kokoh untuk bisa menapaki tangga berikutnya. Maka dengan segala talenta yang ditanamkan Tuhan dalam diri Anda, pergilah ke seluruh penjuru dunia. Beritakanlah kabar gembira ke segala insan yang Anda jumpai. Bapak Ibu, anak-anakku dan hadirin terkasih, dikisahkan pada suatu hari ada seorang muda yang sedang menanjak karirnya, tapi merasa hidupnya tidak bahagia. Istrinya sering mengomel karena merasa tidak lagi mendapat waktu dan perhatian yang cukup dari suami. Orang tua dan keluarga besar bahkan memandang dia sombong dan tidak peduli pada keluarga besar. Hingga suatu ketika dia sedang ada masalah yang begitu tertata rapi dan sungguh indah. Anak muda, tunggulah di dalam. Masih ada beberapa hal
Namun orang muda ini bukannya masuk ke dalam. Dia menghampiri si bapak tua sambil bapak tetap bekerja. Dan bapak mampu membuat keputusan-keputusan yang hebat di perusahaan kita. Sambil tidak mengalihkan perhatian sedikit pun, setibanya dia berkeliling di rumah. Dengan penuh kegembiraan dan kekaguman dia berkata, "Pak, rumah Bapak sungguh indah luar biasa. Rapi." Dan sambil mata tuanya melirik bahwa lirikan si bapak tua itu mengarah pada mangkoknya, si anak muda berkata, "Maaf Pak, untuk pekerjaan dan keluarga." Seketika kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan akan membuahkan keberanian untuk memulai akan menggugah unsur jenius di dalam diri kita, menggugah kekuatan dan keajaiban untuk bisa menyelesaikan apa yang telah kita mulai tadi. Anak-anakku, selamat berjuang. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua. Selamat melangkah dengan pasti ke jenjang yang lebih tinggi, karena Tuhan mencintai kita. Terima kasih. Sambutan sekaligus laporan Kepala SMA Santo Yakobus Bapak DRS Yohanes Romiono MPD. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid, pembina dan pengawas, pengurus yayasan, Bapak Ibu kepala bagian, teman-teman kepala unit, komite sekolah, dan rekan-rekan tim guru SMA Santo Yakobus, dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di dalam acara khusus pagi hari ini. Kita pantas memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang untuk semua berkat dan karunia-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, orang tua yang kami hormati, perjumpaan dan kerjasama kita selama 3 tahun yang lalu, sejak 3 tahun yang lalu, harus kita akhiri dengan selesainya pendidikan anak-anak kita. Kita tidak mungkin ketemu lagi untuk hari-hari ke depan. Karena pada Sabtu kemarin, Sabtu yang lalu, secara resmi anak-anak kita sudah memperoleh hasil akhir perjuangan mereka. Semakin nyaman lingkungan hidup mereka, semakin bagus hasilnya. Maka kita tetap kompak, tetap serasi, hangat dan peduli. Suasana yang damai. Bapak Ibu sekalian, tema ini juga keberanian, supaya anak-anak maju dengan gagah berani, dengan semangat yang menyala-nyala. Terkasih, pagi ini selain saya, jumlah peserta ujian program IPA 65 orang, program IPS 89, jumlah peserta semuanya 154. Pertama, rata-rata nilai ujian nasional untuk program IPA. Untuk bahasa Indonesia, rata-rata perolehan nilai 79,17. Pada kategori B. Untuk bahasa Inggris, rata-rata 70,31 kategori B. Matematika rata-rata 74,77
kategori D. Fisika rata-rata 79,19. Kategori D. Menurut buku sulit, maka rata-ratanya juga memang menunjukkan peringkat SMA yang lulus di wilayah Jakarta Utara tahun lalu kita ada di peringkat 9. Tahun ini kita mendapat angka dari Pak perjuangan ini tidak sia-sia. Yang terakhir geografi rata-ratanya 7 C, maka kategori program IPS ada pada kelompok C. Tidak usah khawatir. Peringkat IPS SMA 1 yang bagus di wilayah Jawa, tetapi kita masih di atas. Ya. Ada 2 siswa yang mencapai nilai 100 untuk pelajaran matematika IPS. Selain capaian-capaian tersebut, kami juga mencatat ada capaian nilai terbaik untuk bahasa Mandarin dan capaian nilai terbaik untuk bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran dan peta daripada sekolah kita di antara sekolah-sekolah Jakarta Utara. Selanjutnya kami ingin mengundang anak-anakku yang memegang atau yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, yang saya panggil nanti maju ke depan. Saya akan mulai dengan capaian nilai tertinggi, yaitu dari nilai sekolah dan nilai UN program IPA. Peringkat ketiga atas nama Indriana. Peringkat kedua Denis Arista. Putri dari Bapak Indra Winata dari unit Putri dari Bapak Sani Setiadi dan Ibu Rosmila. Peringkat 1 untuk IPS adalah Melissa. Kepada papa mamanya yang sudah mendampingi untuk mencapai raya itu. Selanjutnya tadi saya sudah katakan ada 2, yaitu untuk bidang studi matematika IPS.
Kevin Bangun. Selanjutnya untuk bahasa Mandarin, perolehan nilai tertinggi untuk IPA dicapai oleh seorang siswi dari IPA 3, yaitu Stefani, putri daripada Ibu Setiawati, dan untuk IPS adalah Steven. Bapak Edison dan Ibu, kami persilakan menuju panggung. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan. Selalu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Saya merasa bahwa ini tetap ada anak-anak yang demikian, meskipun selama 1 tahun ada saja anak yang melanggar itu. Tapi ternyata ada anak yang benar-benar bersih dan berusaha sekuat tenaga. Lalu yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah selalu aktif baik dalam proses belajar maupun bersosialisasi. Siapakah mereka? Dan apakah mereka atau apakah kriteria untuk siswa-siswi yang non-akademis ini juga mendukung keberhasilan mereka? Kita lihat. Mereka adalah putra putri dari Bapak Manokan Wilianto dan putra dari Bapak Jerry Roberto dan Ibu Siska. Kami persilakan. Yang ketiga, Teresa Putri Tania. Untuk anak-anak yang berprestasi. Ini kita tiba pada bagian akhir daripada laporan saya. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu menyerahkan dan mempercayakan putra putri ini kepada kami untuk didampingi dan disupport menuju ke pendidikan yang lebih lanjut. Terima kasih untuk kerjasama yang terjadi. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang mengkoordinir kegiatan ini, tak terkecuali paduan suara. Dan akhirnya anak-anak sekalian yang saya lihat semakin hari semakin manis dan semakin ganteng. Selamat jalan. Jadi mungkin menjadi kenangan sepanjang masa. Yang kedua, kalian juga adalah angkatan yang sempat mengalami, itu mungkin pertanda bahwa sama seperti anak kembar itu kan tingkatan emosionalnya sangat tinggi ya. Mungkin juga ikatan kalian sebagai angkatan 16 dengan SMA Yakobus dengan guru-guru di sini juga sangat kuat.
Ya, saya percaya bahwa meskipun kalian nanti sudah jauh dari kami, tetapi hati dan cinta kita tidak akan pernah goyah. Bulan Agustus atau September, kalian sudah tidak akan lagi bertemu dengan wajah-wajah kami. Bahkan yang di Jakarta juga banyak. Ada yang di Gading Serpong, tetapi ada juga yang saya dengar kemarin itu merupakan pertanda bahwa kita punya ikatan yang kuat. Jadi semoga ikatan yang kuat yang ada antara Regine dengan Cindy atau William dengan Dennis, selamat jalan. Dan saya ada sebuah pantun mengakhiri pertemuan kita hari ini. Pantun pesan saya: jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli roti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan satu lagi, Bapak Sitorus, sopir taksi. Untuk mengucapkan terima kasih kami kepada banyak pihak yang telah mengantar kami sampai pada titik ini. Banyak sekali pengalaman yang kita alami, suka dan duka, kemalasan, keputusasaan, kerja keras, pengharapan. Semua itu kita lewati bersama sebagai pembelajaran ke depannya yang menjadikan kita untuk lebih dewasa. Terima kasih karena Papa dan Mama selalu ada kapanpun kami butuh dukungan. Rasa percaya dan cinta dari Papa dan Mama lah yang mendorong kami untuk terus maju. Dengan harapan agar suatu saat nanti kami dapat membuat Papa dan Mama bangga. Kami mohon maaf karena seringkali kami tidak mendengarkan nasihat Papa dan Mama. Seringkali kami mengecewakan hati Papa dan Mama. Tetapi ketahuilah bahwa kami sangat sayang pada Papa dan Mama. Teman-teman terkasih, untuk jasa orang tua kita yang tidak terhitung lagi, sekarang marilah kita berdiri. Papa, Mama, terima kasih. Kami mohon maaf karena seringkali kami nakal dan merepotkan Bapak Ibu Guru. Kami mohon maaf akan segala perbuatan dan perkataan kami yang seringkali menyakiti hati Bapak dan Ibu Guru. Kami harap suatu saat nanti kami dapat menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dapat membuat Bapak dan Ibu Guru bangga terhadap kami. Akhir kata, semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk Papa, Mama, Bapak, Ibu Guru, karyawan, serta teman-teman. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Demikianlah kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu serta teman-teman. Sekian dan terima kasih. Cintamu
Pengurus Yayasan Santo Yakobus, Kepala Bidang, Kepala Unit Santo Yakobus, Bapak Kepala Sekolah SMA Santo Yakobus, dan anak-anakku yang sangat saya cintai. Selamat pagi. Untuk belajar di sini dengan harapan anak-anak dapat tumbuh, berkembang, tentu saja dengan harapan yang utama mereka lebih daripada orang tuanya. Karena itu saya mewakili orang tua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan jajarannya, tentu saja kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sabar membimbing anak-anak ini. Tentu saja anak-anak sering membuat kesal, terutama terhadap Bapak Ibu guru yang mengajar secara langsung. Jadi, saya mewakili anak-anak ini mohon maaf. Walaupun kesal, tentu saja kami mohon juga doa restu dari Bapak Ibu guru, pihak sekolah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak ini untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya maupun jenjang dalam kehidupan yang akan datang, sehingga mereka kelak menjadi manusia yang seutuhnya, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan saya berharap sekolah ini akan lebih maju, lebih berprestasi, dan lebih diunggulkan dengan mempertahankan komunikasi antara siswa, guru, dan tentu saja dengan orang tua. Karena keberhasilan suatu sekolah itu merupakan kerja keras dari berbagai pihak. Saya buat anak-anak, lanjutkanlah perjuanganmu sebagai generasi penerus. Jangan pantang menyerah. Jangan tidak selamanya rata. Saya yakin kalian masih mampu melewatinya. Terima kasih. Kalau dalam bisnis mestinya sudah pasti ya. Tadi saya tanya ini apabila masih manggil selamat pagi ya, kalau sekolah masih pagi, kalau bisnis sudah siang. Baik, selamat pagi kepada anak orang tua, murid, anak didik Santo Yakobus yang telah menitipkan anaknya untuk dipercaya kami didik selama 3 tahun. Itu tepuk tangan kepada orang tua semua. Terlebih yang berbahagia juga tentunya para anak-anak yang hari ini merayakan kelulusan, bukan bendera ya, merayakan kelulusan 100%, dan ini adalah bukan sesuatu yang heboh-heboh amat, karena lulus 100% buat yang lulus itu hukumnya wajib. Jadi tidak ada kata yang tidak 100%. Yang akan membedakan adalah bagaimana ranking itu selalu harus kita. Nah, itulah target kita. Terima kasih untuk anak-anak didik kita yang telah berjuang sekuat tenaga sehingga Anda bisa lepas dari segala pressure yang kita berikan selama di Yakobus. Tepuk tangan buat teman-teman. Saya di Dewan Pembina mungkin ada 10 tahun, yang lain sudah pada lulus, kok saya nggak lulus. Salah satu kebingungan saya, karena kalau lihat kepala sekolah, kepala unit sekolah, rasanya waktu saya mengawali terjun di pendidikan Yakobus, tidak ada satupun yang sekarang masih bercokol. SD sudah ganti, SMP kepala sekolah sudah ganti ya, TK sudah, SMA sudah putar balik ya. Untuk sayanya nggak diputar-putar itu juga satu kebodohan saya. Kenapa bisa stay di sini? Baik, Bapak Ibu semua juga terima kasih tentunya kepada para pendidik yang saya tidak sebutkan satu persatu, keluarga besar yayasan, Dewan Pembina dan Bapak Anton maaf tidak bisa hadir, kemudian Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan juga semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Saya ucapkan juga selamat bahwa Bapak Ibu semua sudah berjuang melalui satu proses pendidikan
pendidikan sehingga kita sama-sama bisa berbahagia pada siang ini. Bapak Ibu semua, kalau melihat topik kita ada kata kunci yang saya agak tergelitik. Kemudian beratnya juga kalau masih titik ujung, sudah habis dari awal, dari habis, dari kepala sekolah, anak-anak tadi ya, seperti orang tua. Jadi saya terpaksa mencatat apa kira-kira yang belum diomongin oleh mereka. Saya akan coba utarakan. Karena mereka disiplin, mereka mampu. Karena mereka ini nanti kita bicara di dalam dunia kehidupan kita, itu ada yang disebut dengan balancing of life. Jadi mendapatkan nilai terbaik atau nilai sempurna atau juga menjadi juara 1, 2, 3 dan sebagainya. Tidak usah khawatir, karena kata harmoni dan kata-kata balancing of life itu tidak hanya semata-mata mengandalkan IQ dan sebagainya gitu. Kemudian aktif bertanya, aktif berinteraksi, kemudian juga tadi banyak sekali predikat tempat yang di atas. Itu adalah sedang menjawab kata harmoni tersebut. Karena kesuksesan itu adalah selain ada kita bicara tentang intellectual quotient, kita juga bicara tentang spiritual quotient. Kita bicara juga tentang emotional quotient, ya, kecerdasan emosi. Kemudian kita bicara juga tentang efficiency quotient, kecerdasan daya juang. Kemudian kita juga bicara tentang social quotient, bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat. Nah, poin-poin kecerdasan tadi itu adalah balancing bahwa Bapak Ibu semua akan sukses, dan kecerdasan itu adalah keseimbangan, keharmonisan dari seluruh kecerdasan yang kita miliki dan seluruh kecerdasan yang wajib kita miliki. Perilaku daripada para pengusaha. Kita jalan bypass, saya dapat. Masih penasaran? Saya ada di mana? Kalau kasih tahu. Coba jawab. Oh, Anda ada di atas sekolahan. Di jalan pegang. Kalau ke selatan, nanti juga ke Pirinci, sehingga Bapak, Ibu, dan anak didik tidak masuk ke dalam jalan yang tepat. Itulah kita dekatkan mismatch ini, ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja, antara dunia pendidikan dengan dunia nyata. Mari kita dekatkan sehingga anak didik kita kelak masuk ke dalam dunia yang nyata, kelak menjadi mahasiswa, mereka sudah bisa yang kita diskusikan. Kita masuk ke ranking 5 dari ranking kelas tadi, ranking 5 itu adalah kualitas. Jadi Bapak Ibu semua, selain kita punya memiliki 100% lulus, tetapi juga kualitas menjadi penting. Karena apa? Karena ukuran sukses itu bukan hanya semata-mata berapa besar kita berada, tetapi seberapa berfungsi kita. Maka akhir kata bahwa satu hal yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu semua sebagai orang tua yang masih punya anak di sini, adik kelas ataupun punya teman yang bersekolah di Yakobus, ini perlu saya garis bawahi. Kesannya kok Yakobus uang sekolahnya tinggi sih? Saya jamin dengan kualitas yang sama, Yakobus adalah memberikan uang sekolah yang relatif murah. Pengertian murah apa? Setiap uang sekolah yang kita pungut, berapapun besarnya, itu adalah 100% kita kembalikan ke dalam pendidikan. Berbeda dengan teman-teman atau yayasan yang lain, uang sekolah tinggi tapi sebagian daripada uang yang diperoleh itu tidak dikembalikan ke dalam pendidikan. Kalau Yakobus, saya jamin bahwa setiap uang yang diperoleh dari dunia pendidikan akan dikembalikan lagi di dalam proses pendidik. Sehingga terjadilah kita daripada Anda yang butuh bahwa kepintaran Anda itu sama sekali tidak ada berguna, ya. Jadi kepintaran Anda sama sekali tidak mempunyai nilai kalau orang-orang di sekeliling Anda itu tetap bodoh. Jadi kepintaran Anda akan sama sekali tidak memiliki makna. Maka teman-teman, bahwa adik-adik semua, bahwa kepintaran Anda perlu sharing kepada teman-teman yang lain sehingga sekeliling Anda adalah menjadi orang-orang hebat, orang-orang pintar. Sekian untuk kita. Terima kasih. Sukses Yakobus.
serta pengurus Yayasan Santo Yakobus, serta tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan yang sangat baik ini untuk memberikan kata sambutan kepada wisudawati beserta orang tua yang juga hadir pada acara pelepasan angkatan ke-16. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia serta rahmat-Nya
kita senantiasa diberikan dalam keadaan sehat. Sesuai dengan tema besar yang kita usung pada acara kali ini, yakni Seeking Through the Future in Harmony. Kami segenap jajaran Dewan Guru juga mengakui banyak terjadi kekurangan di sana-sini ketika kami bersama-sama lebih kurang 3 tahun lamanya dengan para peserta didik. Untuk itu, apabila pesan kepada seluruh wisudawati agar senantiasa menjunjung tinggi semangat persaudaraan dengan dilandasi oleh kerahiman Allah yang memerdekakan. Kami alumni SMA Santo Yakobus Jakarta. Angkatan Kesejahteraan Umat Manusia, Bangsa dan Negara. Dua, akan mengabdikan kebajikan ilmu pengetahuan. Untuk keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Tiga, akan senantiasa menjunjung tinggi janji kami. Menyanyikan Mars Santo Yakobus. Hadirin dimohon berdiri. Yang dikoordinasikan oleh Ibu Sri Supatmi. Nanti dimulai dari kelas 11 IPS 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik dan Maha Kudus, kembali kami bersyukur kepadamu, khususnya atas pendampinganmu selama kegiatan belajar mengajar. Kami bersyukur di dalam Tuhan, karena 3 tahun itu telah kami lewati dengan sukses dan berhasil di jenjang yang lebih tinggi. Kami mohon ya Tuhan, benarkan segala rancangan dan rencana mereka dalam memilih universitas. Semoga mereka dalam pendidikan dan hidupnya kelak tetap memasang Yakobus untuk mereka laksanakan di dalam anak-anaknya untuk kami didik di SMA Santo Yakobus ini. Ya Tuhan, semoga mereka juga berbangga hati atas keberhasilan para anak-anaknya. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, akhirnya kami masing-masing sehingga kami tidak mendapatkan halangan apapun. Di dalam nama Yesus Putramu, penyelamat kami yang hidup dan berkata bersama kami. Acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 dari SMA Santo Yakobus. Tadi sudah dijelaskan siapa-siapa nama saja yang menjadi peringkat 1, 2, dan 3 untuk masing-masing tingkatan IPA maupun IPS dalam kelulusannya. Nah, saya akan berbincang bersama peringkat pertama untuk kelulusan dari SMA Santo Yakobus untuk tingkat IPS. Kita akan berbincang bersama Melisa Wijaya. Selamat siang, Melisa Wijaya.
Iya. Gimana perasaannya setelah menjadi peringkat pertama untuk tingkat IPS, Melisa? Yang pasti senang banget soalnya bisa dapat peringkat 1. Kemarin belajarnya susah atau enggak sebenarnya ketika dilaksanakan ujian nasional maupun selama belajar di SMA Santo Yakobus? Ya susah gampang. Gampang-gampang susah belajarnya. Gampang-gampang susah ya. Untuk IPS tadi nilainya tidak terlalu tinggi tapi bersyukur mendapat nilai yang cukup memuaskan, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Kita saat ini juga sudah bersama orang tua dari Melisa Wijaya, bersama Bapak Hendra Wijaya. Pak Hendra, seperti apa perasaannya ketika putrinya menjadi peringkat 1, Pak Hendra? Ya, pasti bangga ya. Terima kasih banyak saya nih ya, bisa dapat juara di sini. Terima kasih. Oke, baik. Melisa, setelah ini lulus dari SMA Santo Yakobus akan melanjutkan kemana? Sudah ada rencana atau sudah diterima di perguruan tinggi? Sudah. Di mana, Melisa? Di Atmajaya. Di Atmajaya. Ngambil jurusan apa? Jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Semoga bermanfaat nanti di kedepannya ya. Pak Hendra, mungkin seperti apa pesan-pesannya kepada teman-teman yang belum berprestasi mungkin saat ini agar bisa menjadi berprestasi seperti putrinya Melisa Wijaya? Ya, tentu harus rajin belajar ya. Kalau hanya tunggu-tunggu pelajaran sekolah kan mungkin kurang ya. Mungkin harus lebih banyak baca-baca lah istilahnya. Oke, untuk Melisa mungkin ada teman-teman di sini maupun nanti yang melihat perbincangan kita hari ini, ada pesan-pesan salam perpisahan karena hari ini juga menjadi acara perpisahan juga. Seperti apa, Melisa? Ya, kepada teman-teman terima kasih udah yang bersama-sama selama 3 tahun. Semoga ntar ketemu lagi. Baik, terima kasih Melisa, Ibu dan Bapak Hendra Wijaya. Semoga nanti kedepannya makin sukses, makin berprestasi. Demikian tadi perbincangan bersama Melisa Wijaya, siswa berprestasi mendapatkan peringkat pertama untuk kelas IPS dari SMA Santo Yakobus. Jika tadi saya sudah berbincang bersama Melisa Wijaya dari IPS yang mendapatkan peringkat pertama, kali ini tidak mau kalah dari kelas IPA bersama Gisela yang meraih peringkat pertama untuk lulusan tahun ini di tingkat IPA. Selamat siang, Gisela ya. Gimana perasaannya setelah mendapatkan predikat nomor 1 untuk tingkat IPA? Senang banget bisa bagian orang tua sama guru yang lain. Oke, kemarin proses belajarnya seperti apa hingga meraih predikat paling memuaskan? Gak tahu ya, paling kan cuma les-les doang, terus udah gitu belajar kadang-kadang bareng temen juga, terus dengerin pelajaran di sekolah. Oke, kalau tadi Melisa rencana sudah dapat perguruan tinggi yang dituju, kalau Gisel seperti apa? Aku sebenarnya lagi pengennya negeri, cuman nanti lagi tunggu SBM pengumuman. Cuman kalau buat swastanya aku udah ada Unpar. Ya cuman lagi nunggu negeri sih, semoga dapat. Baik, saya juga sudah berada bersama orang tua dari Gisela yaitu Bapak Manohar. Seperti apa Bapak tadi melihat ataupun ikut ke atas panggung tadi ya, menerima penghargaan sebagai peringkat pertama untuk tingkatan IPA. Seperti apa Bapak perasaannya? Ya, saya juga bangga kepada anak saya, dia belajarnya serius gitu ya. Otomatis ya kita juga yakin juga anak saya bisa jadi juara gitu. Tapi juga saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang membimbing Gisela kepada yang lain-lain supaya agar bisa berhasil gitu. Iya. Mungkin bisa memberikan sedikit testimonial begitu Bapak Manohar selama 3 tahun menyekolahkan Gisela di sini, mungkin dari Ibu berwakil dari keluarga, seperti apa? Apakah proses ketika diberikan pelajaran atau bimbingan seperti apa yang sudah didapatkan oleh Gisela? Apakah sudah cukup memuaskan ketika disekolahkan di SMA Santo Yakobus, Ibu? Pelajaran di sini bagus. Semua guru aktif membantu murid-muridnya dalam belajar mengajar. Jadi setiap murid selalu punya keinginan untuk lebih maju lagi dalam setiap saat. Oke, jadi orang tua juga cukup puas dengan pendidikan yang berlangsung di SMA Santo Yakobus hingga hasilnya tidak mengecewakan, bahkan cukup memuaskan. Hari ini hari terakhir berarti untuk ke sekolah ya, karena sudah dilepas begitu oleh pihak sekolah. Pesan-pesannya untuk teman-teman di IPA, apakah nanti akan terus terikat begitu atau akan seperti apa nanti ke depannya untuk pesan-pesan untuk teman-temannya? Gisel? Sebenarnya sih pelepasan sedih banget karena bakal jarang ketemu sama teman-teman. Cuman semoga nanti bakal ada reunian dan nggak batal, bakal jadi pokoknya deh. Semoga. Oke, semoga prestasinya nggak berhenti di Santo Yakobus saja. Semoga nanti di tingkat perguruan tinggi juga makin berprestasi. Ada pesan lagi Bapak
Saya mau tambahkan supaya sekolah Yakobus dapat berprestasi menjadi nomor 1. Semoga itu semuanya bisa tercapai ya, harapan dari orang tua maupun dari Gisela. Terima kasih, sukses terus. Itu tadi teman-teman perbincangan bersama juara 1 peringkat pertama dari tingkatan IPA untuk SMA Santo Yakobus. Dan berakhir sudah acara hari ini, pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus yang berlangsung hari ini Sabtu 14 Mei 2016. Sukses terus Santo Yakobus. Masih dalam acara pelepasan peserta didik angkatan ke-16 SMA Santo Yakobus. Tadi sudah berbincang bersama 2 siswi berprestasi, tidak kalah berprestasi yang mampu belajar bahasa asing. Kali ini bersama si jagonya bahasa Inggris ada Aldila dan jago bahasa Mandarin ada Stefani. Selamat siang Aldila. Siang. Selamat siang Stefani. Siang. Gimana perasaannya hari ini, hari terakhir berarti ya sebagai peserta di SMA Santo Yakobus? Pakai bahasa Inggris doang. I would be lying if I said I'm happy. I'm not just happy in these 3 years. I've had my joy, I've had my tears, I've had pretty much everything. I've learned so much in this school. Ever since I was in elementary and now high school, so it was pretty emotional. 我今天真的很开心，因为我今天毕业了。我真的很开心在这里学习3年了，最后我们毕业了，谢谢大家，谢谢老师，谢谢朋友。Oke, seperti apa perasaannya berpisah bersama guru-guru juga 3 tahun sudah bersama? Apakah ada pesan-pesan perpisahan untuk guru dan juga teman-teman? I think for the teacher first, it's been I'm sorry, a hell of a year. I might say, I'm sorry, excuse my French, but yes, it's been a whole crazy 3 years. I've been with my friends, with my teacher, and yeah, it's been fun, I think. Stefani? 我就是要说跟老师们，谢谢你们，谢谢你们帮我们到毕业了，还有谢谢大家朋友们，不要忘记你们的朋友。Sukses selalu. Setelah dari Santo Yakobus mau kemana nih? Hopefully fingers crossed Universitas Indonesia. Amin. 我还不知道，但是我要在这里大学。Oke, thank you very much Aldila. Xie Stefani. Itu tadi berbincang bersama 2 siswi cantik kita dari SMA Santo Yakobus yang jago bahasa Inggris dan jago bahasa Mandarin.